Halo, selamat selamat pagi, Edu Friends, pendengar podcast pendidikan HMTI. Kali ini kita bakal lanjut ke series kedua nih. Oh iya, buat yang belum dengerin series ke-1, wajib dengerin ya. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan, mulai dari pertemanan, tugas kuliah, hingga organisasi nih. Bersama dengan narasumber cantik kita kali ini ada Kak Sahana. Kak Sahana ini adalah salah satu mahasiswa teknik industri Udinus, teman-teman. Nah, Kak Sahana ini adalah mahasiswa Teknik Industri Udinus Angkatan 2022 dan bisa dibilang sudah expert di dunia perkuliahannya guys. Kak Sahana ini juga mahasiswa super sibuk yang aktif di bidang akademik. Halo Kak Sahana, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, jadi langsung saja kakak bisa memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih banyak Chelsea, terima kasih banyak Bintoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Edu Friends. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sobat HMTI, terutama pada divisi pendidikan yang udah mempercayakan aku menjadi narasumber pada series kali ini. Behind the skin dulu ya, sebelum masuk ke topik berikutnya. Jadi memang di awal aku dikontak oleh salah satu mahasiswa HMTI, di mana waktu itu dia menawarkan aku untuk menjadi narasumber pada series kali ini. FYI, aku ini tipe orang yang introvert teman-teman. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, orang introvert kemudian tiba-tiba disuruh untuk menjadi narasumber, kemudian langsung disuruh untuk sharing di dunia perkuliahan dalam waktu yang cukup lama. Nah, otomatis overthinking, tapi waktu itu aku terima. Jadi memang kalau misal orang introvert itu cukup cukup susah untuk berbaur dengan orang lain, apalagi ngobrol untuk jangka waktu yang lama. Nah, waktu itu aku sempat menolak tawaran tersebut. Nah, setelah itu aku sempat asistensi anak-anakku waktu itu. Jadi waktu itu aku sempat ketemu sama anak-anakku. Nah, anak-anakku itu salah satu dari anak-anak dari HMTI. Dan memang di situ aku sempat menolak, jadi dalam arti kayak gini, kenapa kok nggak orang lain? Dan waktu itu walaupun aku bilang kayak gitu, aku sempat untuk menawarkan orang lain ke mereka. Jadi kayak kenapa nggak si A, kenapa nggak si B, kenapa kok aku gitu. Padahal ada orang yang lebih baik, lebih berpengalaman daripada aku waktu itu. Nah, tapi mereka sempat untuk memberikan afirmasi positif kepada aku waktu itu. Kayak misal, Kak Sana juga keren kok, Kak Sana kan pernah ikut project A, project B, pernah ikut jadi asisten, pernah jadi bagian dari akademisi, terutama pada project dosen. Nah, berdasarkan hal tersebut bisa kita ambil kesimpulannya teman-teman. Jadi walaupun kalian orangnya introvert, tetap aja percaya diri karena kalian tuh sebenarnya mampu, cuman memang perlu untuk diberikan afirmasi positif dan perlu untuk mempunyai support system yang baik. Jadi harapannya kalian jadilah support system yang baik untuk lingkungan kalian. Oke, balik lagi seperti yang dibilang pepatah melalui Bintaro tadi, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Sahana Pramukti, biasa dipanggil Sahana. Saat ini adalah mahasiswa semester akhir dari program studi Teknik Industri Udinus. Wah, keren banget ya teman-teman. Perkenalan dari Kak Sahana nih. Walaupun Kak Sahana ini bilangnya introvert, tapi kayaknya nggak introvert ya Kak Sahana. Iya. Keren banget sih sumpah. Jadi tuh ya teman-teman, walaupun introvert tapi kuncinya harus percaya diri. Betul sekali. Oke Kak, kayaknya kita langsung aja nih bertanya-tanya. Mungkin Edu Friends sudah kepo nih Kak. Oke, kita mulai aja kali ya pertanyaan pertama. Nah, Kak Sahana nih awalnya dulu di SMA atau di SMK, dan itu letaknya lokasi sekolahnya tuh di mana, dan kemudian jurusan apa yang kakak ambil di sekolah tersebut? Oke, sebelum masuk ke pemilihan SMA atau SMK, mungkin flashback dulu ya. Dulu aku SMP-nya di SMP Negeri 28 Semarang. Jadi kalau misal kalian tahu, SMP Negeri 28 Semarang itu letaknya ada di daerah Mangkang, teman-teman, di daerah dekat Pasar Mangkang. Nah, waktu itu setelah lulus dari SMP itu aku fix untuk memilih SMA karena memang rencananya lulus dari SMP, SMA, kemudian kuliah seperti itu. Nah, waktu itu setelah lulus dari SMP itu kan SMA waktu itu tuh pemilihannya sistemnya masih zonasi. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, kalau misal sistem zonasi itu adalah sistem yang dimana dia emang modelnya tujuannya untuk pemerataan pendidikan. Jadi memang salah satunya tujuannya hal tersebut. Selain itu biar mengurangi kesenjangan dari sekolah favorit ataupun dari non favorit seperti itu. Nah, waktu itu kan sistemnya zonasi, karena zonasi itu modelnya yang deket
dari rumah, misalnya sekolah dekat dari rumah itu yang lebih diprioritaskan, makanya waktu itu aku memilih SMA 8. Jadi SMA 8 itu memang sekolah yang emang paling dekat dari rumahku. Nah, waktu itu aku daftar di SMA 8 jurusan MIPA bukan IPS, jadi aku memang tujuannya untuk masuk di IPA. Kemudian setelah itu karena sistem zonasi kan ngewer ya teman-teman, jadi memang jam 12 malam tuh ngewer. Nah karena aku waktu itu nggak punya laptop, nggak punya komputer, jadi memang pakainya masih warnet. Kalau kalian tahu warnet tuh kepanjangannya warung internet ya. Nah warnet itu malam kan nggak bakal buka ya teman-teman, jadi bukanya itu pagi. Jadi waktu itu aku daftarnya pagi. Nah karena daftarnya pagi, otomatis itu kan udah lumayan terlambat ya, jadi lama-kelamaan bakal kegeser dari yang lain kayak gitu. Nah setelah itu ternyata emang bener, setelah dilihat udah kegeser, namaku udah hilang gitu aja. Nah waktu itu udah hilang, terus habis itu pilihlah SMA yang lain, yaitu SMA swasta. Nah SMA swasta waktu itu aku milih di SMA Institut Indonesia. Kalau misal kalian tahu SMA Institut Indonesia itu di daerah SMP 2, di daerah Simpang 5 maju lagi, daerah Bangkong. Jadi bisa dibayangin ya, SMP-nya Mangkang, kemudian SMA-nya di daerah Simpang 5, jadi ujung ke ujung ya. Jadi kalau kalian tahu biasanya sekolah itu tuh masuknya jam 7, tapi khusus di SMA Institut Indonesia tuh masuknya jam setengah 7. Bayangin ya, setengah 7 udah masuk. Terus waktu itu aku naiknya kan, kalau siswa nggak boleh pakai motor ya teman-teman. Betul. Kalau misal diantar sama orang tua juga nggak bakal mungkin, karena orang tua juga sibuk bekerja. Jadi aku waktu itu naik BRT teman-teman. Jadi kalian tahu dari rumah jam berapa kalau masuknya setengah 7? Berapa kak? Jadi jam setengah 6. Waduh. Jadi aku dari rumah setengah 6. Jadi persiapan siap-siap dari rumah tuh mungkin sekitar habis subuh kali ya teman-teman. Setengah 5 tuh udah siap-siap, kemudian setengah 6 udah harus berangkat. Sampai sekolahan tuh kurang lebih jam setengah 7 kurang dikit, karena memang kalau misal di SMAI itu sistemnya agak ketat. Jadi kalau misal lebih dari jam setengah 7 itu harus masuk ke BK dulu teman-teman. Masuk ke BK, kemudian kita nggak boleh masuk di jam pertama. Jadi dalam 1 jam mata pelajaran itu harus di luar, nggak boleh ikut pelajaran. Setelah itu kalau udah nunggu 1 jam di luar baru boleh masuk, seperti itu. Wah, effort banget Kak San, dari ujung ke ujung loh teman-teman. Emang effort buat pendidikan keren ya Kak ya. Oke Kak, dari sekian banyaknya jurusan nih Kak di Udinus, kenapa sih Kak Sana tuh tertarik nih masuk di teknik industri di Udinus? Boleh diceritain nggak Kak? Oke, kenapa bisa tertarik di teknik industri Udinus? Jadi waktu SMA tuh memang aku lebih suka mata pelajaran matematika dan kimia, dan memang mata pelajaran matematika dan kimia tersebut adalah nilai paling tinggi di antara mata pelajaran yang lainnya kayak gitu. Jadi waktu itu setelah lulus dari SMA aku memilih teknik kimia, karena memang teknik kimia itu kan lebih ke kimia dan matematika ya teman-teman. Nah setelah beberapa pertimbangan, kok kayaknya teknik kimia agak susah sekali ya, berat ya. Jadi sebelum menentukan hal tersebut aku memang udah survei dulu nih teman-teman, survei dari segi teman-teman, kemudian dari segi YouTube. Intinya menerima informasi lah terkait teknik kimia itu mempelajari apa aja sih kayak gitu. Nah setelah dapat informasi berbagai hal tersebut, terus memberikan keputusan bahwa teknik kimia tuh kayaknya nggak cocok deh untuk aku, walaupun matematika sama kimianya tuh nilainya tinggi, tapi kayaknya kok kayak berat. Terus setelah itu pindah ke jurusan teknik sipil waktu itu. Terus setelah itu pindah lagi jadi pindah ke jurusan arsitektur sampai akhirnya teknik industri. Kenapa memilih dan fix pilihan teknik industri? Karena yang pertama, background dari kedua orang tuaku itu kerja di sebuah perusahaan pabrik ya teman-teman, pabrik manufaktur. Jadi memang udah ada background terkait teknik industrinya dari hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah sepupuku itu kuliah di jurusan teknik industri. Jadi harapannya kalau misal nanti beneran kuliah di teknik industri, misal ada kesulitan apapun bisa tanya ke sepupu sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah survei-survei teknik industri untuk mempelajari apa aja, kemudian kayak susah atau enggak, kira-kira nanti suka dukanya gimana ya. Setelah itu aku mempertimbangkan kayak, oh iya kayaknya aku siap deh, cocok deh untuk masuk ke dunia teknik industri. Nah mulai dari saat itu aku milih teknik industri. Terus untuk alasan kenapa milih teknik industrinya Udinus ya teman-teman. Iya benar banget. Jadi waktu itu SMA lulus dari SMA itu memang aku milihnya kuliah. Nah
kuliahnya itu pinginnya di Undip waktu itu teman-teman. Nah pas waktu itu aku milih Undip, masuk ke nyoba ke jalur SNMPTN. Jadi SNMPTN itu jalur yang pakai undangan rapot ya kayak. Oh iya, beasiswa ya Kak ya? Enggak, rapot, pakai rapot. Terus qadarullah ternyata ditolak. Terus setelah itu aku nyoba lewat jalur SBMPTN. Jadi SBMPTN itu jalur yang berbasis komputer, ngerjain beberapa soalnya kayak gitu. Itu juga ketolak. Terus akhirnya aku nggak mau lagi pakai jalur yang mandiri karena memang selain lebih susah, biayanya juga lebih mahal. Nah mulai saat itu aku berpikir oke deh, aku banting setir, aku pilih yang kampus swasta aja. Nah setelah survei kampus swasta yang ada teknik industrinya itu apa aja sih, ternyata yang cocok di aku, yang lebih bagus di antara yang lain menurutku dan keluargaku waktu itu adalah Udinus seperti itu. Nah mulai saat itulah pilihannya Udinus. Wih, keren banget sih Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diulik-ulik sedikit ya Kak. Apa aja sih Kak persiapan yang diperluin kalau masuk di teknik industri Udinus? Teknik pastinya kan kayak perlu alat-alat yang harganya itu nggak bisa tergolong murah ya Kak. Nah, untuk pribadi dari Kakak sendiri itu penting atau enggak sih? Oke. Alat-alat untuk menunjang perkuliahan di teknik industri Udinus ya? Benar. Betul sekali. Yang pertama pasti laptop teman-teman. Tapi walaupun harus ada laptop, dulu semester 1 tuh aku nggak punya laptop teman-teman. Aku baru punya laptop itu semester 2. Jadi semester 1 itu sebenarnya di teknik industri Udinus tuh udah disuguhi laprak yang namanya laprak fisika. Laporan praktikum fisika itu ada 2 laporan ya, laporan tulis tangan fisika dan kimia ya Kak ya. Iya waktu itu. Laporan tulis tangan dan ketik. Nah, ketika kita mengerjakan laporan ketik otomatis harus pakai laptop. Nah, karena waktu itu aku nggak punya laptop karena memang kendala biaya, makanya waktu itu waktu semester 1 aku ngerjain laporannya tuh di perpustakaan. Nah, ternyata di perpustakaan Udinus tuh ada yang namanya komputer yang bisa diakses untuk seluruh mahasiswa. Jadi memang kalian kalau misal waktu itu atau suatu saat nanti memang kalau misal semester 1 kendala biaya untuk belum bisa beli laptop, kalian bisa memanfaatkan komputer yang ada di perpus. Itu yang pertama. Tapi usahakan dari semester 1 udah ada laptopnya kayak gitu. Terus yang kedua tentunya memori laptop. Kenapa perlu memori laptop yang mumpuni, yang cukup lah intinya, karena nanti kalian di teknik industri Udinus tuh bakal menginstal beberapa software teman-teman. Jadi ada banyak software yang harus diinstal di laptop kalian. Dan itu pun per semester. Walaupun per semester, setiap semester tuh ada sekitar 1 atau bahkan lebih software yang harus diinstal. Jadi memang kalian harus siapin memori laptop yang cukup kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada alat. Nah, alat-alat ini biasanya untuk menunjang kegiatan praktikum. Walaupun seperti itu, ada alat yang sebenarnya memang udah di-handle atau udah disediakan oleh pihak laboratorium. Nah, walaupun udah di-handle atau disediakan oleh pihak laboratorium, ada pun beberapa alat yang memang kita udah punya sendiri teman-teman. Tentunya yang pertama adalah ballpoint biru. Jadi anak teknik itu harus punya ballpoint biru teman-teman, karena ketika nanti kalian mengerjakan laporan praktikum, terutama yang tulis tangan, itu pasti wajib harus pakai pulpen biru. Kemudian yang kedua, alat yang harus disiapkan adalah alat-alat seperti penggaris ataupun alat tulis yang nantinya akan bisa menunjang pada praktikum menggambar teknik. Nah, menggambar teknik itu alat-alatnya nggak disediain laboran, itu kita harus membeli sendiri teman-teman. Jadi kalau misal kalian tahu penggaris yang untuk menunjang untuk kegiatan laporan praktikum gamtek itu mahal teman-teman. Jadi biasanya sebenarnya tuh penggarisnya tuh kecil. Kalau misal beli di tempat pasar biasa tuh mungkin 2.000-3.000 ya teman-teman. Karena memang itu penggaris yang khusus untuk menggambar teknik. Waktu itu aku beli di tempat toko offline itu harganya satu kecil 30.000 teman-teman. Jadi biar kalian nggak mengeluarkan biaya yang banyak, makanya perlu relasi. Nah, relasi di sini penting banget teman-teman. Jadi kalian bisa untuk meminjam alat ke cutting-cutting yang kalian kenali seperti itu. Wah, keren banget ya Kak Sana. Kulik-kulik dikit nih, Kak Sana ini tipe yang suka matematika. Biasanya kan lari nih dari matematika. Kalau ini suka guys, beda ya guys. Udah kayak jeruk molin ya. Oke Kak Sana. Menurut Kak Sana nih, kuliah di jurusan teknik industri ini kan
berat nggak sih kak? Mulai dari segi mata kuliahnya, terus laprak yang menumpuk itu menurut kakak gimana nih kak? Oke, susah atau enggak ya masuk di Iya bener industri? banget. Berat atau enggak sih kak jadi anak teknik industri itu? Oke. Sebenarnya berat atau enggak itu tergantung pada pribadinya masing-masing. Jadi kalian nggak perlu pinter-pinter banget, yang penting rajin teman-teman kalau misal di teknik tuh. Jadi kalau misal ada tugas dikerjain, kemudian jangan sampai lewat deadline, kemudian kalau misal ada kelas ya masuk, jangan sampai bolos. Kemudian kalau misal kalian masuk kelas kan biasanya duduk di paling belakang ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut aku duduk di paling belakang tuh normal-normal aja, nggak apa-apa. Yang penting dengerin seperti itu. Kemudian untuk terkait apa tadi laprak ya? Iya, Laporan laprak praktikum. Oke, laporan praktikum di teknik industri itu memang banyak banget teman-teman. Jadi bisa dibilang paling banyak di antara prodi-prodi yang lain karena memang mulai dari semester 1 aja udah ada 2 laporan praktikum ya. Betul banget. Dimana di 2 laporan praktikum tadi ada sebenarnya tuh ada 2 mata kuliah yang ada laporan praktikum di setiap semester. Sebenarnya beda-beda sih. Ada yang satu semester ada 2 mata kuliah praktikum, ada yang 1 mata kuliah praktikum. Bahkan di angkatan yang 23 itu ada 5 laporan praktikum teman-teman. Dimana kalau 5 praktikum mata kuliah itu biasanya satu mata kuliah praktikum tuh ada sekitar 5 sampai 10 modul. Jadi bisa dibayangin ya di situ gimana deadline-nya. Jadi penting-pentingnya untuk kalian bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu sih. Oke, jadi dari cerita yang Kak Sahana ceritakan ini, buat kalian yang merasa dirinya nggak pinter untuk masuk ke jurusan teknik, nggak usah minder teman-teman. Yang penting apa Kak? Rajin. Nah itu teman-teman. Anak teknik harus itu rajin, bener. Jangan males-males tegas ya. Betul. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, jurusan teknik itu kan pastinya terkenal dengan mahasiswa yang solid. Nah, selama bertahun-tahun kuliah di teknik, menurut kakak ini teman yang banyak itu penting atau enggak sih? Oke. Menurutku sendiri punya teman yang banyak itu sebenarnya nggak terlalu penting. Di sini aku ralat ya teman-teman, bukan teman yang banyak tapi punya kenalan teman yang banyak kayak gitu. Jadi menurut aku punya kenalan teman yang banyak itu penting karena selain untuk kita memperhatikan jangka panjang ya, kita mikirnya sustain ke depan teman-teman. Jadi kalau misal nanti ada permasalahan apapun, kita bisa tanya ke orang yang udah pernah berpengalaman seperti itu. Kemudian biasanya kan kalau di teknik atau mungkin di fakultas-fakultas lain itu teman-temannya bisa dibilang kayak circle-circlean ya teman-teman. Betul. Jadi menurutku itu nggak apa is oke, asalkan circle kalian positif dan bisa mendukung menjadi support system kalian yang baik, is oke sih kayak gitu. Baik, tuh teman-teman. Oke kak, menurut kakak nih, kampus kita ini kan sering banget nih kak ngadain kegiatan nih seperti workshop, seminar, dan lain sebagainya itu kan kak. Menurut kakak sendiri nih, ikutin kegiatan seperti itu tuh penting nggak sih kak? Dan bakal ada benefit buat kita ke depannya nggak menurut kakak sendiri yang udah kakak lalui gitu? Oke, ikut seminar atau workshop penting atau enggak gitu ya? Benar sekali. Menurutku penting banget karena seminar atau workshop itu sebagai penunjang ilmu kita terutama di prodi kita sendiri. Jadi memang kalau di prodi kita itu kan adalah teknik industri ya teman-teman. Biasanya dari fakultas itu menyediakan seminar ataupun webinar untuk menunjang ilmu dari prodi kita sendiri. Contohnya aja tahun kemarin tuh dari prodi teknik industri menyediakan workshop K3, di mana K3 itu penting banget teman-teman. Selain dari kita mendapatkan kelas dengan mata kuliah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, kita juga nantinya akan diadain workshop ataupun seminar K3. Karena apa? Di kelas kita kan cuman sekilas materi aja ya, jadi kita teori. perlu workshop ataupun praktek secara langsung. Yang gimana praktek secara langsung tersebut hanya ada di workshop ataupun seminar yang diadain oleh program studi seperti itu. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya nih, dengar-dengar Kak Sahana ini adalah asdos ya? Nah, boleh ceritakan nggak sih Kak, bagaimana cara kakak bisa mengatur jadwal kuliah dan tugas, padahal kakak sendiri ini mengasdosin anak-anaknya itu? Oke, gimana cara mengatur waktunya? Ini aku ada beberapa tips. Yang pertama adalah atur skala prioritas teman-teman. Jadi kalian harus pinter-pinter mengatur skala prioritas. Nah, cara untuk mengatur skala prioritas adalah kalian list dulu nih, apa aja sih job desk kalian waktu itu. Nah, kalau misal udah ditulis nih, misal ada 4 atau sekitar 5 job desk ya teman-teman. Kemudian kalian
cari tahu nih mana sih hal-hal yang urgent. Nah, hal-hal yang urgent tersebut kalian prioritasin dulu dikerjain yang pertama, seperti itu. Kemudian yang kedua ada jaga pola hidup. Jadi kalian walaupun sibuk-sibuknya, banyak job desk, banyak kegiatan, jangan lupa kalian tetap makan sehari 3 kali, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian jangan sering begadang teman-teman. Karena kalau misal sering begadang atau enggak kalian makannya nggak teratur, itu bisa berdampak pada kesehatan kalian, seperti itu. Nah, kalau misal kesehatan kalian terganggu, otomatis job desk yang kalian udah list tadi juga bakal terganggu. Kemudian yang terakhir ada ada work life balance. Jadi memang walaupun kalian sibuk di dunia perkuliahan, terutama di dunia akademik, menjadi asdos, menjadi intern di FT, kemudian ikut proyek dosen dan lain sebagainya, kalian tetap harus ada refreshingnya teman-teman. Jadi kalau misal tipeku itu memang aku atur dari weekdays, dari Senin sampai Jumat itu aku fokusin untuk fokus ke kegiatan akademik. Nah, sedangkan untuk weekend aku fokusin untuk kegiatan yang refreshing seperti itu, misal kayak jalan-jalan atau kemana weekend kayak gitu, bareng-bareng sama teman kayak gitu sih. Terus aku sedikit menceritakan kegiatanku selama semester akhir ini ya teman-teman. Mulai dari menjadi asdos, kemudian ikut proyek dosen, kemudian ikut menjadi segi administrasi dari segi paper dosen gitu ya. Mulai dari yang pertama adalah menjadi asdos. Mungkin di sini teman-teman ada yang tertarik untuk menjadi asdos, gimana sih cara masuknya, gimana caranya untuk bisa menjadi asdos, gitulah intinya. Jadi yang pertama, biasanya dari program studi itu ada open recruitment. Waktu itu aku semester berapa ya? Semester 3. Semester 3 tuh aku udah pengen banget jadi asdos. Nah, karena udah pengen banget jadi asdos, waktu itu aku langsung ngabarin ke dosen. Terus kemudian aku langsung tanya ke dosen tersebut, open recruitnya kapan ya, kayak gitu. Ternyata open recruitmentnya itu nunggu 1 tahun lagi. Nah, di 1 tahun lagi itu aku bener-bener maksimalin untuk belajar terkait asdos yang aku inginin tersebut. Nah, waktu itu aku pengen banget jadi asdos APKE. APKE itu kepanjangan dari analisis perancangan kerja dan ergonomi. Jadi itu gabungan dari 2 mata kuliah teman-teman. Nah, waktu itu karena harus nunggu 1 tahun lagi, aku maksimalin materi dari APKE untuk bisa ikut seleksi dari open recruitment APKE tersebut. Nah, setelah itu masuklah ke semester 5. Semester 5 itu udah APKE dibuka ya open recruitmentnya. Nah, di open recruitmentnya itu tuh ada 4 tahap teman-teman. Tahap yang pertama itu adalah seleksi berkas. Seleksi berkas itu ada CV, kemudian ada surat yang untuk mendukung proses open recruitment. Itu ada beberapa sih, tapi yang penting adalah CV, kemudian daftar nilai dan lain sebagainya. Itu diseleksi, kemudian ternyata alhamdulillah lolos, kemudian lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah wawancara dengan asisten dosen APKE tahun sebelumnya. Nah, waktu itu wawancaranya tuh ditanyain beberapa hal sih, tapi alhamdulillah lolos. Kemudian lanjut ke sesi berikutnya, itu ada ngerjain soal terkait APKE. Itu ada soal isai berapa ya, sekitar 20 ataupun 25, dan itu isai tulis tangan, cuma diberi waktu 30 sampai 45 menitan doang. Nah, waktu itu aku nggak selesai ngerjainnya teman-teman, udah overthinking banget, wah ini nggak selesai, diterima atau enggak ya, soalnya bener-bener yang nggak kejawab tuh lumayan banyak teman-teman kayak gitu. Nah, alhamdulillah lolos. Kemudian ada tes SPSS, jadi kita langsung uji coba kecukupan dan seragaman data di SPSS. Uji kecukupan bukan deh, uji apa ya waktu ya, uji ANOVA, uji F, kemudian uji Homogronov, Simonov atau apa jenisnya yang ada di SPSS itu. Kemudian alhamdulillah lolos. Terus lanjut ke seleksi yang terakhir, itu ada wawancara dengan dosen pengampu teman-teman. Nah, waktu itu APKE itu dosen pengampunya ada 2, ada Bu Amalia dan ada Bu Rati. Nah, waktu itu kita ditanyain terkait kesanggupan kita ketika nanti bakal menjadi asisten tuh kayak gimana, kemudian nanti cara mengatur waktumu kayak gimana, apalagi kamu kan sambil jadi mahasiswa yang ngerjain beberapa tugas, belum ada lapaknya, itu cara bagi waktumu gimana, dan pertanyaan yang lainnya. Terus alhamdulillah setelah
wawancara tersebut, alhamdulillah lolos, terus akhirnya jadi bagian dari APKE. Kemudian selain itu aku juga ikut proyeknya Bu Ratih dan Bu Dita yang dosen biomedis teman-teman, namanya proyek pengabdian masyarakat. Di situ temanya adalah yoga teman-teman. Nah walaupun temanya yoga, aku di situ nggak ikut latihan yoga, tapi ikut dari segi analisis ergonominya teman-teman. Jadi yoga itu kan kegiatan kayak sejenis senam gitu ya, senam tapi yang ringan gitu. Nah di situ aku menganalisis dari segi ergonominya, maksudnya kayak dari segi positif atau negatifnya yoga itu kayak gimana sih, gimana cara melakukan yoga yang baik dari segi ergonomi seperti itu. Kemudian aku juga ikut proyeknya dosen yang gratis. Jadi gratis itu ada beberapa penelitian teman-teman. Jadi memang luaran dari penelitian tersebut adalah membuat sebuah paper ataupun artikel jurnal. Dan di situ selain aku ikut serta dalam membantu pembuatan artikel, pembuatan draft artikelnya, tentunya dengan beberapa metode. Setelah itu aku juga diminta tolong berarti untuk menyesuaikan ke template-template artikel jurnal. Nah, ternyata yang aku baru tahu akhir-akhir ini, dosen-dosen tuh memang fokusnya udah nggak ke publisher Sinta-Sinta lagi teman-teman, fokusnya sudah ke Scopus. Nah itu gimana, bayangin aja ya, aku sebagai mahasiswa yang baru pertama kali ikut project paper, kemudian papernya udah langsung yang tingkat internasional gitu ya. Jadi memang di sini aku belajar banget dari nol teman-teman, mulai dari gimana cara membuat draft yang baik dan benar, kemudian gimana caranya mengolah data yang baik dan benar, apalagi waktu itu mengolah datanya tuh pakai metode dan aplikasi atau software yang benar-benar aku tuh nggak tahu sebelumnya, nggak pernah megang. Jadi benar-benar mulai dari awal ya teman-teman belajarnya kayak gitu. Tapi walaupun hal tersebut dilakuin aja, nantinya bakal diajarin oleh pengampunya masing-masing seperti itu. Kemudian yang terakhir, aku ikut proyeknya Prof. Kusmiati ya teman-teman. Jadi beliau itu ada proyek yang namanya tuh penelitian mikroalga. Jadi di situ memang aku penelitian mikroalga, mulai dari numbuhin mikroalga sampai akhir mikroalga itu bakal dipanen seperti itu. Wah, banyak banget pengalaman Kak Sahana di bidang asdos ya. Boleh minum dulu Kak kalau udah capek gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, denger-denger nih Kak Sahana nih kan udah semester akhir, berarti sudah masuk ke magang nih Kak Sahana. Berarti Kak Sahana sekarang udah di eranya sibuk-sibuknya ya Kak ya. Boleh dikasih tahu nggak sih Kak, gimana sih cara Kakak mengatur waktu Kakak dan menentukan prioritas Kakak di saat deadline yang menumpuk gitu, entah itu deadline kampus ataupun deadline magang Kakak nih, gimana sih Kak gitu? Oke, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, cara mengatur waktunya ya teman-teman. Yang pertama, kalian buat to-do list dulu setiap hari. Jadi to-do list itu adalah hal-hal yang harus kalian lakuin saat itu. Jadi memang karena saking banyaknya job desk yang aku handle ya teman-teman, jadi tiap hari pun aku bakal nulis to-do list yang harus aku lakuin hari itu juga. Jadi misalnya kalau hari itu aku harus mengerjakan 4 atau 5 to-do list, ya udah kita tulis aja 5 atau 6 to-do list tersebut. Kemudian kita atur waktunya, kayak misal si A ini berarti harus dikerjain pada jam segini sampai segini, terus yang B harus dikerjain saat jam segini sampai jam segini, dan begitu seterusnya. Setelah kita udah menentukan waktu-waktunya, kita atur dulu prioritasnya teman-teman, mana prioritas yang urgent dikerjakan dan mana yang enggak, seperti itu sih. Wow. Oke Kak, boleh disepil gak nih Kak, apa aja yang harus disiapkan oleh seorang mahasiswa sebelum memulai magang? Dan skill apa yang ternyata dibutuhkan di dunia kerja yang tidak ada pada teori di kelas dan harus dipersiapkan nantinya? Oke, jadi kalau kalian masuk di Teknik Industri Udinus itu memang ada mata kuliah yang namanya kerja praktek. Nah, kerja praktek itu ada 2 SKS teman-teman. Jadi di mana luaran dari kerja praktek tersebut kalian harus magang di dunia perusahaan. Jadi nanti kalian langsung terjun di perusahaan atau PT terkait seperti itu. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Tentunya dokumen-dokumen. Jadi kalau di teknik industri, aku nggak tahu di program studi teknik lainnya teman-teman. Jadi aku tahunya di sini dalam lingkup fakultas teknik. Jadi kalau misal di fakultas teknik itu hal-hal yang harus disiapkan ketika mau memulai magang itu yang pertama adalah dokumen pendukung. Kalian harus siapkan KPA 1 dulu. Jadi KPA 1 tuh intinya beberapa
tanda tangan atau beberapa persetujuan dari hal-hal terkait, dari orang-orang terkait. Jadi misalnya kayak dari dosen pembimbing, kemudian dari koordinator dari KP-nya itu sendiri, kemudian daripada pihak sekretariat, kemudian dari pihak dekan dari fakultas teknik itu sendiri kayak gitu. Itu yang pertama, itu dari pihak persetujuan itu dilengkapin dulu KPA 1-nya. Nah, setelah melengkapi KPA 1, di KPA 1 tuh pokoknya nanti kalian akan dapat nomor surat dari pihak sekretariat. Nah, nomor surat itu nanti yang akan kalian tulis di KPA 3. Jadi setelah membuat KPA 1, kalian buat KPA 3, nomor suratnya dari KPA 1 itu dicantumin di KPA 3. Setelah itu nantinya kalian akan diminta untuk minta tanda tangan ke koordinator KP dan dekanat untuk menyetujui seperti itu. Nah, kalau sudah KPA 3 tersebut adalah surat yang nantinya akan diserahkan ke perusahaan yang nantinya kalian magang di situ. Nah, selain surat tersebut ada proposal yang harus kalian siapkan. Jadi memang setiap perusahaan itu ada ketentuannya masing-masing teman-teman. Jadi ada yang perlu pakai proposal, ada yang nggak perlu pakai proposal. Jadi cukup surat aja udah cukup kayak gitu. Nah, kalau misal kalian bikin proposal, kalau bisa proposalnya itu dibuat semenarik mungkin. Jadi kalau bisa warna ya teman-teman. Jadi full color, jangan yang hitam putih, karena hal tersebut juga yang nantinya akan menjadi pertimbangan HR atau pertimbangan dari pihak perusahaan, terutama yang menjadi penanggung jawab KP terkait kesanggupan atau kebenaran keseriusan kalian untuk mengikuti KP tersebut kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Sana. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Kak Sahana. Kak Sana sendiri ada nggak sih dukungan khusus dari keluarga atau teman-teman nih buat bikin kakak semangat? Atau dari pasangan kakak sih? Dan itu penting nggak sih bagi kakak? Dan satu kali lagi, kasih dong motivasi buat teman-teman Edu Friends supaya mereka itu makin semangat tuh kuliahnya gitu. Oke, dukungan itu pastinya penting banget ya teman-teman. Yang pertama tentunya dari diri sendiri. Jadi memang yang paling kuat kalau dari segi aku adalah dukungan dari diri sendiri. Kenapa? Karena dari diri sendiri itu udah tahu nih tujuan atau goalnya apa. Nah, untuk mencapai tujuan atau goal tersebut pasti ada misi yang nantinya akan kalian lakukan. Kalau misalnya misi kalian susah nih, kalian bakal terus melakukannya karena memang udah jelas goalnya itu apa. Itu yang pertama, dari dukungan diri sendiri. Yang kedua tentunya dari orang tua teman-teman, karena memang orang tua kan pengennya yang terbaik ya untuk anaknya. Jadi mereka pasti memberikan dukungan yang fisik ataupun dukungan material ataupun hal apapun untuk bisa anaknya menjadi lebih baik. Nah, selain itu ada dukungan juga dari dosen-dosen, karena memang aku juga intern di FT ya teman-teman. Jadi memang selain aku jadi asdos ikut project dosen ini itu, aku juga di sini intern FT teman-teman di bidang sekretariat. Nah, walaupun di bidang sekretariat, di bidang suratan ya teman-teman, di luar itu aku juga diminta tolong untuk menjadi admin S2AI teman-teman. Jadi bisa dibayangin ya segimana der-dernya semester akhir ini, belum fokus ke dunia perkuliahan, udah ditambah menjadi admin S2AI, belum ditambah menjadi diperbantukan untuk ikut serta pada akreditasi teknik industri waktu itu juga. Nah, jadi karena aku intern di FT, kemudian dosen-dosen juga kenal aku, jadi dukungan dari dosen itu juga penting banget seperti itu. Wah, keren banget ya penjelasan dan cerita serta motivasi dari Kak Sahana. Dan tentunya bisa banget nih kita ambil buat pelajaran kita ke depannya nanti. Semoga Sobat Udinus setelah mendengar ini kalian jadi tahu bagaimana sih kita mengarahkan diri kita ini semasa kuliah, mau itu melalui akademik maupun non-akademik ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Dan bagaimana sih kita mencari lingkup pertemanan di zaman era sekarang ini. Dan pastinya kita juga pasti harus tahu nih apa aja persiapan yang harus kita siapin untuk magang dan cara kita mengatur waktu tuh bagaimana sih. Tapi ingat ya teman-teman, kuliah itu masih tetap nomor 1. Oke, sedih sekali sobat, ternyata waktu kita sudah selesai nih. Sekian dulu ya sobat setiap pendengar podcast pendidikan HMTI. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Oh iya, aku mau ngasih tahu loh, bocoran dikit nih buat seri selanjutnya. Nanti kita akan bakal kedatangan tamu istimewa yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia industri. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa ya kepoin di seri 3 selanjutnya.
Oke, dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kak Sahana, yang sudah meluangkan waktu untuk saling sharing dan cerita kepada kita semua pada hari ini. Dan juga yang sudah memberikan motivasi buat kita semua, yang bisa kita simpan untuk kedepannya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Edu Friends yang sudah setia mendengar series kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu pantau dan tonton terus seri-seri kita yang lainnya. Oke, maaf deh, sebelum penutupan di sini aku ada beberapa motivasi dulu ya. Oke, boleh. Jadi seperti kata Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Dan seperti yang juga pernah disampaikan oleh Albert Einstein bahwa struggle is a part of success. Jadi dari semua cerita yang sudah aku bagikan hari ini, aku belajar bahwa perjalanan setiap orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang mulai dari zonasi, kemudian penolakan dari kampus impian, kemudian rasa insecure, sampai capeknya untuk membagi waktu di antara beberapa jobdesk yang sangat berdedor itu ya teman-teman. Jadi tapi satu hal yang penting, jangan berhenti mencoba hanya karena merasa aku bukan yang paling hebat. Kadang yang membuat seseorang bertahan bukan hanya kemampuan, tapi juga keberanian untuk melangkah konsisten dan lingkungan yang saling mendukung. Jadi untuk teman-teman semua, jangan takut memulai, jangan takut gagal, dan jangan lupa jadi support system yang baik untuk orang lain, karena satu kalimat positif bisa mengubah rasa ragu menjadi kepercayaan diri. Wow, menyentuh hati sekali. Betul. Motivasi dari Kak Sahana. Oke, yang penting jangan lupa pantau dan tonton terus series kita yang lainnya ya teman-teman. Sampai jumpa di series kita selanjutnya. Thank you for watching. Bye.